lagi dengan gua Biang Kerok di sini. Hari ini gua di salah satu tempat di Kota Tegal di Slawi. Kalian bisa lihat itu ada bus di sana. Tahu di mana tempatnya pastinya. Gua ada di terminal Tugu Salam, terminal Slawi. Hari ini gua mau review satu motor punyanya kawan gua. Jadi kita lihat motornya. Kasih tahu motornya ya untuk kalian. Oke, ini motor gua, milik kawan gua. Kalian bisa lihat ini Honda Sonic tahun 2019 ya. Honda Sonic tahun 2019 udah ada beberapa modifan. Nanti gua kasih tahu modifan apa aja yang udah ada di motor Honda Sonic ini. Oke, dari yang pertama, modifan yang pertama yang paling jelas terlihat adalah patok buta dari Honda Sonic. Ya, kawan gue sudah pakai patok buta. Terus yang kedua adalah underbone. Underbone ini custom, dia bikin sendiri bracketnya. Jadi bracketnya agak sedikit tebel sih, kuat yang pastinya. Nah, ini custom sendiri, requestan sendiri. Jadi untuk kalian yang mau modif silakan bisa custom dengan model yang seperti ini. Oke, dari sini kita bisa juga lihat juga ada knalpot. Knalpot ini sudah menggunakan knalpot racing aftermarket custom, dari kepunyanya sendiri, udah custom untuk knalpotnya. Terus perubahan custom modifan apa lagi yang terlihat jelas adalah dekal dari motor Honda Sonic ini. Ini basicnya warnanya adalah hitam merah ya, hitam merah. Cuma sudah didekal pakai dekalan Mandalika ya. Sekarang kan lagi booming tuh ya, MotoGP Mandalika. Itu juga sebagai branding untuk mensponsori dari MotoGP Indonesia ke depannya. Terus yang kedua adalah perubahan yang ketiga itu dari segi peleknya. Peleknya sudah repaint, warnanya putih, repaint depan belakang ya. Kenapa di warna putih? Mungkin biar sesuai sama dekalnya, biar menyatu ya. Untuk peleknya sendiri itu dari pabrikan itu warnanya sudah merah ya, sudah merah. Terus modifan apa lagi yang ada di motor ini? Itu adalah penggunaan master rem. Master rem ini aftermarket ya, kalian bisa cari atau kalian bisa beli di semua bengkel variasi yang ada di kota-kota kalian, mungkin bisa mendapatkannya. Terus perubahan apa lagi, modif apa lagi, yaitu penggunaan gas spontan Daytona. Ini mereknya Daytona ya, jadi lebih responsif aja sih daripada gas yang ori ya. Terus apalagi yang perubahan untuk motor ini, yaitu penggunaan ECU ya. Kalian bisa lihat di sini itu ada ECU Juken ya, ECU Juken. Karena motor ini selain digunakan harian, kawan gue sendiri sering turun di sirkuit ya, jadi balapannya di sirkuit kawan, bukan balapan di jalanan. Oke. Jadi lebih safety aja ketika penggunaan motornya di sirkuit. Terus juga dia lepas spakbor. Ini spakbornya sudah nggak ada, di patah atau dipatah lagi, apalagi dipotong spakbornya. Terus untuk bannya sendiri depan belakang beda ya, beda merek. Satu ukuran tapi beda merek ya. Untuk yang belakang dia pakai Corsa ukuran 90/80 17. Ini ban yang lumayan enak untuk riding, untuk apalagi untuk miring-miring ya. Untuk depannya sendiri dia pakai merek Primax ya. Merek Primax ukurannya sama 90/80. Jadi depan belakang dipakein ukuran ban yang sama. Jadi nggak membuat perbedaan yang terlalu mendasar ya. Nah, untuk Sonic ini sendiri tahun 2019 ini dari pabrikan cc-nya 149,16 cc dengan RPM maksimal itu 9000 RPM, 16 tenaga kuda. RPM puncak itu di RPM 6500 ya. RPM puncak 9000. 9000.
tapi torsi tertinggi itu tercapai di RPM 6500 torsi tertingginya. Jadi sudah lumayan responsif juga, sudah lumayan gahar juga untuk sekelas ukuran motor bebek ya lah ya. Oke, gue tunjukin panel apa aja yang ada di speedometer. Speedometer sudah full digital, lebih elegan aja sih kelihatannya. Kita lihat panel apa aja yang ada di speedometernya. Yang pertama kita jelas lihat adalah indikator bensin ya, indikator bensin. Yang kedua RPM. Nah, RPM. Terus yang paling gede ini adalah speed atau kecepatannya. Di atas sendiri kita bisa lihat ada indikator dari oli. Jadi untuk oli kalau sudah habis, kalau overheat itu bakal menyala. Indikator lampu jarak jauh, indikator netral, indikator kipas radiator. Terus juga di atas itu ada shifting, jadi belok kiri atau kanan. Oke, kalian bisa lihat ini juga motor untuk seharian, juga untuk balap juga. Jadi ya seperti inilah modifan, simple sih, simple, nggak ada terlalu banyak detail-detailan, tapi kesan looknya itu dapat, kesan look dari racingnya itu dapat. Oke, kita mau coba dengerin suara knalpotnya guys. Oke, kita dengerin suara knalpotnya after market yang di custom sama yang punya sendiri. Cukup lumayan gahar kalau kalian dengerin suaranya, enak juga suaranya, gahar juga, lumayan mantep karena ini motor basicnya untuk balap di sirkuit ya guys. Jadi bukan balap untuk harian, bukan balap untuk harian di jalan-jalan. Jadi ya worth it lah untuk masalah knalpot tanah custom sendiri. Oke, nanti kita cobain untuk jalannya gimana. Oke, kalau kalian mau tahu siapa sih pemiliknya motor ini, pemiliknya itu ada di sana. Jadi teman-teman gue ada di sana, punyanya Bro Satria. Nanti untuk kalian yang mau kepoin IG-nya gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa kepoin IG-nya, kalian bisa DM atau tanya-tanya seputar modifnya apa aja. Kalau kalian pengen ikuti, ada yang pengen diikutin misalkan underbone atau segala macam, mungkin bisa tanya atau DM IG-nya langsung di deskripsi. Nanti gue taruh link IG-nya di deskripsi. Oke, sekarang kita cobain jalannya dari motor Sonic ini. Kita mau lihat seberapa nyamannya, gimana posisi ridingnya yang nyaman, yang enak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk. Kalau menurut gue sih posisi ridingnya cukup nyaman ya, cukup enak. Ini juga karena mungkin joknya sudah diganti sama Bro Satria, jadi lebih enak aja buat duduk. Karena Honda Sonic sendiri kalau untuk jok orinya itu agak sedikit keras, agak sedikit pegel juga di posisi riding. Jadinya ini sudah diganti sama Bro Satria. Oke, kita coba segimana responsif motor ini. Enak sih, responnya, tarikannya lumayan enak, buat speed juga lumayan karena mungkin torsinya udah gede, didukung sama bodi dari Sonic ini cukup ringan, cuma 114 kg ya, jadi lebih enak aja, lebih
dapat untuk speednya. Ya untuk basic motor seperti ini sih bobotnya memang ringan ya, jadi kayak kembarannya dari Sonic ini, Suzuki Satria FU juga sama ya, bobotnya ringan jadi lebih responsif aja. Oke, gue nggak mau jauh-jauh karena ya, ini udah mau zuhur, jadi gue muterin dikit aja mungkin. Kiri aja. Jadi untuk kalau saran gue sih, kalau yang punya Sonic enak aja dibawanya. Gue rasa ini problemnya adalah ketika kalian untuk jarak jauh, kalau yang belum terbiasa mungkin agak sedikit pegel ya, karena stangnya sendiri sudah stang speed. Jadi menurut gue sih kalau untuk jarak jauh jadi sedikit pegal. Untuk handlingnya mantap, gas spotannya juga sangat responsif. Daytona, gue rekomend itu untuk kalian gas spontan pakai Daytona, karena dia secara harga murah tapi secara kualitas enak gitu. Secara kualitas lumayan bagus juga untuk budget-budgetnya kalian, mungkin budget-budgetnya pelajar, jadi lebih enak aja pakai Daytona. Ya kita coba putar sedikit ya. Gue rasa motor ini tuh enak buat jarak dekat. Nah, untuk jarak jauh memang agak sedikit kurang. Posisi kaki karena udah pakai underbone, jadi bagi gue yang memakai underbone itu ini posisi nyaman, posisi enak. Underbone memang racing looknya jadi kelihatan pakai underbone. Underbone-nya juga custom, kalian bisa cari aja di online shop. Kalian bisa cari mungkin, atau kalian mau custom sendiri bisa DM aja ke Bro Satria di IG-nya. Kalian bisa tanya-tanya dia belinya di mana. Oke. Overall dari motor ini gue rasa bagus sih. Overall dari motor ini gue rasa bagus. Modifannya juga nggak terlalu banyak, simple, tapi kelihatannya elegan aja. Mungkin satu kekurangannya dari motor ini, ya itu kekurangannya mungkin kalian harus, kalau mau beli Sonic kalian harus ganti jok dulu, terutama karena joknya yang ori itu agak sedikit keras menurut gua. Terus juga kalau misalkan kalian mau si ridingnya nyaman, mungkin stangnya diganti. Simple, enak buat harian juga, enak buat jarak jauh juga. Kalau jarak jauh sih gue agak lumayan kasih warning lah untuk kalian jarak jauh. Kalau yang nggak terbiasa pakai motor ini, gue kasih warning, kalian bakal ngerasa pegel terutama di bagian tangan, kalian bakal ngerasa pegel. Oke, kita belok kiri aja, kita balik lagi ke terminal. Oke. Nah, itu mungkin sekian dari gua untuk review singkat Honda Sonic milik Bro Satria. Gue ucapin terima kasih untuk Bro Satria karena udah mau minjemin motornya untuk bisa gue review. Terima kasih untuk kalian yang subscribe, atau yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya kita saling berbagi ilmu ya. Stay healthy, keep clean. Semoga kita dijauhkan dari penyakit yang sedang menimpa sekarang ini. Oke, salam dari gue Bang Kerok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.